Kemudian ya, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ditegaskan oleh Rasulullah SAW, innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Itu jawaban syubhat Dajjal juga, bahwa yakinlah di dunia ini tidak akan ada orang melihat Allah. Sedangkan Dajjal mengaku di dunia dia adalah Tuhan, kan? Karena mungkin Rasul mengatakan tidak akan ada orang melihat Tuhan kecuali setelah meninggal. Wa alamu annakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Ini dua jawaban terhadap syubhatnya Dajjal itu. Kemudian ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW, para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasul. Iya, kami mau. Qala asyirkul khafi. Kata Rasulullah itu syirik yang khafi, tersembunyi. Di sini terdapat juga perbedaan para ulama itu membagi syirik. Ada yang bagi 3, ada yang bagi 2. Syirkul asghar wa syirkul akbar. Syirkul khafi masuk imma khafi itu kadang-kadang besar, kadang kecil. Ada lagi yang bagi syirkul akbar, syirkul asghar, syirkul khafi. Tetapi yang lebih dekat itu pembagian yang 2. Akbar ya asghar, yang syirik khafi ini ada besar ada kecil. Kalau yang kecilnya riya tadi itu, kalau yang besar seperti orang takut kepada makhluk gaib selain Allah. Ya, kepada hal yang gaib selain Allah. Itu syirkul akbar dia. Atau pengagungan terhadap makhluk, ya, seperti mengagungkan Allah, syirkul khafi, dia berharap kepada makhluk seperti berharap kepada Allah. Itu khafi, tersembunyi dia, keyakinan sembunyi, tapi itu akbar. Nah, itu. Oke, itu pembagian yang benar itu lebih dekat adalah syirkun akbar wa asghar. Akbar ini ada yang khafi, ada yang zahir, seperti menyembah berhala, jelas sekali. Yang khafi, yang sekecil pun terbagi 2. Ada yang muncul di permukaan, dilihat di lisan seperti bersumpah dengan selain Allah, ya, atau berkata laulaka, ya. Laulallah wa anta, itu kata-kata yang membuat kata-kata syirik, tapi tidak disebut syirik besar. Baik, syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yakumur rajul, lalu dijelaskan apa maksud syirik khafi atau syiria ini, diberi contoh oleh Rasulullah SAW. Yakumur rajul wa yusalli, seseorang salat, fa yuzainu salatahu, lalu dia baguskan salatnya. Coba, dia baguskan salatnya, ya. Lima yara min nadhir rajulin. Lima yara min nadhir rajulin. Karena diperbaiki salat itu motivasinya karena ada orang yang melihat dia salat. Itu definisi tentang riya tadi. Menjelaskan dia membaguskan ibadahnya. Ya, motivasi dia memperbaiki itu adalah karena ada orang yang melihatnya. Jadi motivasinya itu. Itu disebut dengan riya. Lima yara min nadhari rajulin. Kemudian tadi sudah kita pembagikan tentang pembagian riyah bila mencampuri amal, ada 3 kondisi ya. Yang pertama, asal dari amal itu adalah riyah, batal amalnya. Yang kedua, apa? Amal yang awalnya itu tidak riyah, kemudian dicampuri oleh riyah, datang besar riyah, lalu dia tolak. Ini sudah kita jelaskan, ini juga tidak bermasalah. Yang masalah awalnya ikhlas, kemudian dicampuri oleh nilai riya, kemudian tidak dia tolak. Mudah saja untuk menolak riya itu, kadang-kadang bisikan saja. Sekarang kalau saya ini beriya sama dia, apa yang diberikan sama saya oleh dia? Mana lebih besar pahala yang disika Allah daripada riya orang manusia ini? Yang sekarang antum beriya kepada orang 10 orang, pokoknya dipuji antum habis-habisan, ibadah antum tinggi atau semacam. Apa yang dapat sama antum? Dikasih duit 1.000 sehingga antum punya duit 10.000. Baik, seberapa lama itu pujian? Akan berdengung-dengung terus pujian 5 hari, 10 hari? Lalu kenapa kita mau mengorbankan amal soleh kita di akhirat hanya karena pujian itu tidak berapa menit bertahan mungkin? Dan kalau dipuji, apa yang bisa diberikan buat kita? Memang langsung bisa dapat duit sekian miliar, mungkin antum diangkat jantung pejabat. Nggak ada kan? Mau dapat apa antum? Dia nggak punya apa-apa kok, dia miskin seperti antum, kenapa harus berbuat ria sama dia? Apa yang diharapkan dari orang yang antum riakan itu apa? Karena dia tidak akan bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan keburukan, tidak ada itu. Maka kita berharap, hendaknya haraplah ketika beramal itu balasan dari Allah Subhanahu. Balasan manusia apa yang dapat? Dia beri kesenangan dunia seberapa? Nggak ada sebetulnya. Jadi oleh sebab itu tolak ria itu dari hati kita. Kenapa saya ria? Apa untungnya? Maka kita bantah. Maka tadi kita katakan kalau ria masuk ke dalam amalan, ini jenis yang ketiga itu, kemudian dia lanjut
dengan perasaan ria sampai akhir amal. Nah ini juga kita bedakan rinci tadi. Rinciannya apa? Ada amal yang menyendiri atau amal awal sampai akhirnya tergantung kesahihannya, sahnya. Contoh amal yang menyendiri, contohnya dia selesai sholat tasbih, subhanallah, subhanallah 10 kali itu ikhlas. Kemudian yang ke-11 sampai 20 dia ria. Ya, yang berpahala 10 dapat pahala total dia. 11 sampai 20 enggak dapat. 21 sampai 33 dia ikhlas dapat pahala lagi. Nah, itu perbedaan. Tapi kalau dia itu akhir sama awal tergabung kesahihannya tidak menyendiri, itu ulama yang rajih, dikatakan oleh ulama amalnya rusak. Tapi ada yang mengatakan tidak. Ada yang menyebutkan dia dapat pahala sesuai asal niatnya saja. Sesuai asal niat saja. Sekarang kalau ada orang sholat dari awal ria, sah nggak sholatnya? Nggak sah, wajib dia ulang sholatnya. Itu menurut sebagian pendapat ulama. Ada yang mengatakan dia kewajiban gugur, tapi dia berdosa juga karena ria. Ya, kewajiban dia gugur, dia tidak dapat pahala, malah dapat dosa dari ria tadi. Tapi kalau ini mengatakan tidak wajib sholat dia karena sudah gugur kewajiban dia. Dosa tentang kewajiban sholatnya gugur karena dia melaksanakan. Tapi ada ulama mengatakan kalau dari awal dia ria itu enggak sah sholatnya, mesti dia harus diulangi sholatnya. Begitu.